Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Raihan Anggoro Ramadhani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan lengkap tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi bom atom di kota Hiroshima oleh pasukan sekutu. Pengeboman tersebut merenggut sebanyak 90.000 sampai 168.000 korban jiwa. Pengeboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya untuk perang. Dan pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki kembali dibom oleh pasukan sekutu. Jika Jepang masih belum menyerah, maka Amerika mengancam akan menjatuhkan bom ketiga di Tokyo. Jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang terpukul hingga akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Dengan kata lain, Jepang harus menerapkan status quo. Status tersebut mengharuskan kepada pihak Jepang agar tidak ada perubahan di Indonesia. Pasca menyerahnya Jepang kepada sekutu, inilah yang terjadi yang namanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan, yang maksudnya Indonesia tidak ada yang menguasai. Jepang sudah mengelak kepada sekutu, sedangkan sekutu sendiri belum datang ke Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari radio gelap milik Sultan Syahrir kemudian melakukan rapat di gedung bakteriologi. Hasil dari rapat tersebut mengutus Wikana dan Darwis untuk ke rumah Soekarno dan memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi misi tersebut gagal, sehingga kemudian para pemuda sepakat untuk mengamankan Soekarno dari pengaruh Jepang dengan cara membawa tokoh tersebut keluar Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Tempat yang dipilih adalah Rengas Dengklok. Pemilihan Rengas Dengklok dikarenakan letaknya yang strategis, sudah dikuasai oleh peta, dan rakyat Rengas Dengklok pun anti dengan Jepang. Atas jaminan Ahmad Subarjo, kemudian Soekarno dan Hatta dikembalikan lagi ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, 3 tokoh merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 3 tokoh tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, kemudian Soekarno membicarakan di depan para pemuda yang saat itu hadir. Dengan berbagai perubahan, kemudian teks diketik oleh Sayuti Melik. Pada rencananya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan pada pukul 10.00 di lapangan Ikada. Akan tetapi, kemudian terjadi perubahan tempat dikarenakan takut terjadinya bentrokan dengan tentara Jepang. Kemudian tempat yang dipilih adalah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Tepat pukul 10.00 Soekarno membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.